merpati memang jadi peliharaan yang cukup digandrungi oleh orang Indonesia. Lomba-lomba merpati pun sering diadakan, mulai dari merpati balap, merpati tomprang, sampai merpati kolong meja yang unik ini. Iya, kalau biasanya merpati mendarat di pasir, ini malah di atas meja dengan bantalan empuk di atasnya. Wow, penontonnya udah gak sabar lihat aksi jagoan merpati. Bapak-bapak, kakak, adik, tetap berdiri pada tempat yang sudah ditentukan ya. Dilarang keras mendekati arena lomba. Hanya wasit dan joki pembawa merpati betina yang boleh berada di arena lomba. Sementara posisi penerbang merpati jantan sekitar 1 hingga 2 km dari arena lomba. Ayo paman penerbang, terbangkan merpati jantannya. Kecepatan terbangnya bisa sampai 80 km per jam loh. Saat merpati jantan sudah mulai mendekat, wasit akan meniupkan peluit. Itu berarti waktunya si joki beraksi. Ayo paman, geber merpati betinanya. Sayap betina yang berkibar menjadi pancingan agar dapat dilihat oleh merpati jantan. Dan dengan kecepatan penuh, si jantan akan terbang menghampiri betina. Nah, merpati yang masuk terlebih dahulu ke kolong setinggi 9 meter ini, dialah pemenangnya. Sang jantan juga harus mendarat di meja ya teman. Kalau mendarat di tanah, tetap kalah walaupun sampai terlebih dahulu. Yes! Mendarat dengan sempurna saudara-saudara. Termaks kamu sob. Untuk bangku keempat. Sejauh-jauhnya merpati terbang, pasti akan mendarat pada... Ayo, pada siapa? Yap, betul, pasangannya. Merpati betina sebagai pemancing memang harus pasangan si jantan. Tuh kan, jantan memang gak bisa jauh-jauh deh dari betina. Oke, kalau gitu, kali ini Kak Bella memegang 2 betina yang warna bulunya mirip ya. Apakah kamu akan mengenali pasanganmu? Atau justru berpaling nih sob? Oh iya, pasangan aslinya ada di tangan kiri Kak Bella ya. Ayo sob, buktikan kesetiaanmu. Yeeha! Tanpa ragu-ragu, kamu langsung menuju ke pasanganmu. Otan setuju deh dengan istilah merpati tidak pernah ingkar janji. Cakep! Teman di rumah tahu nggak? Kalau burung punya penglihatan lebih superior dibanding manusia. Dan merpati termasuk yang terbaik penglihatannya. Pupil mata seekor merpati memang tergolong tajam loh. Pergerakan pupilnya lebih awas, serta sangat tanggap saat melihat sang betina. Bahkan pada ketinggian tertentu, sobat otan ini dapat spontan terbang menukik hingga 90 derajat. Cakep! Hai, itu paman-paman nelayan mau kemana? Kok Otan nggak diajak sih? Pokoknya Otan mau ikut. Apa? Ke seberang sana. Itu kan buaya. Oh, bahaya maksud Otan. Kalau gitu Otan nggak jadi ikutan deh. Untuk mencapai ke Pulau Karang di seberang sana, paman nelayan ini harus melewati lautan yang berombak ganas. Tuh, lihat aja, cipratan ombaknya cukup tinggi. Bagaimana kalau paman terhempas? Pasti gawat deh. Waduh paman, sebaiknya urungkan saja niat paman. Beneran deh, Otan aja yang jago gelayutan bisa kewalahan kalau harus mengikuti tali itu. Belum lagi ada angin yang menerpa keras. Rupanya tekad paman sudah bulat. Ia tetap menyeberang menggunakan gondola alias kereta gantung ini. Untungnya paman-paman nelayan dari Pantai Timang Kabupaten Gunung Kidul ini telah terbiasa. Kerjasama yang erat sangat diperlukan saat menyeberang. Para nelayan saling bantu jika ada salah satu dari mereka yang hendak melintasi laut ini. Waduh, apa Otan bilang? Ombaknya makin tinggi. Hati-hati ya paman.
Wah, tapi paman pemberani ini berhasil. Ngomong-ngomong, apa yang paman cari di seberang sini sih? Paman yakin di sini banyak ikannya? Atau paman mau cari sarang walet? Duh. Sungguh Otan jadi penasaran. Hehehe, rupanya paman hendak mengambil jaring yang sudah mereka pasang sebelumnya. Wow, Otan gak menyangka paman nelayan berhasil mendapatkan seekor lobster. Kalau ini sih Otan tahu. Si krustasea ini memang enak rasanya. Dan tentu saja mahal harganya. Oh iya, Otan baru ingat. Bebatuan dan karang ini adalah rumah si lobster. Mereka senang tinggal di tempat seperti ini. Di sini ia dapat bersembunyi dari predatornya serta berkembang biak. Krustasea yang satu ini bersifat nokturnal, alias aktif pada malam hari. Siang hari lebih banyak dihabiskan dengan tidur dan bersembunyi. Wah, pantas saja tangkapan paman nelayan jitu. Paman pasti sudah memperkirakan si lobster akan mencari makan pada malam hari hingga akhirnya terjebak pada perangkap yang disebut pintur ini. Nah, kalau paman-paman tadi menangkap lobster pakai perangkap, dua teman Otan, Kak Jeki dan Kak Rivo, menangkap lobster dengan menyelam tanpa bantuan alat pernafasan alias free dive. Keren! Kedalaman pencarian kali ini sekitar 5 hingga 8 meter. Kuat juga ya nafas teman-teman Otan. Kak, lihat ada satu lobster di situ. Ayo cepat ditangkap. Hati-hati ya pegang lobsternya. Selain capitnya yang besar dan kuat, bagian kepalanya pun ditutupi oleh duri-duri tajam besar dan kecil. Fakta unik dari Sobat Otan ini, saat mencari makanan, ia akan berjalan di dasar laut loh. Kenapa ia jalan? Karena lobster adalah perenang yang buruk meski memiliki kaki renang. Pasti dari kecil belum pernah les berenang nih. Teman, Sobat Otan bercapit ini gak cuma bisa hidup di air laut, ia juga bisa hidup di air tawar. Ini dia yang namanya lobster air tawar. Hai Sob, bedamu apa sih dengan lobster air laut? Yap, terlihat jelas ukuran lobster air tawar lebih kecil dibanding air laut, teman. Hei, lihat, ada ibu lobster sedang membawa telur-telurnya. Gak kelihatan ya? Kita lihat dari dekat yuk. Tuh, telur-telur lobster menempel pada abdomen atau bagian bawah badan induknya. Gemas ya. Dalam satu kali bertelur, jumlah telurnya mencapai lebih dari 200 butir, tergantung besar badan si ibu lobster. Widih, banyak banget ya. Telur-telur ini akan dibawa sampai kurang lebih 1 bulan. Setelah 1 bulan, mereka akan terlepas dengan sendirinya. Supaya telur-telurnya aman, ibu lobster menekuk ekornya seperti ini. Benar-benar perjuangan seorang ibu banget ya teman-teman. Salut deh Otan sama ibu lobster. Sungkem. Ternyata kebersamaan ibu lobster dengan telurnya gak begitu lama teman. Karena setelah terlepas dari induknya, bayi lobster harus segera dipisahkan. Kalau tidak, bisa-bisa bayi lobster dimakan oleh lobster-lobster yang dewasa. Waduh, habis disayang-sayang kok dimakan sih? Ternyata Sobat Otan ini pemakan segala, alias omnivora. Nggak tanggung-tanggung, kawanannya sendiri pun bisa dimakan kalau nggak ada makanan lain. Loh, kok ada lobster di lumpur begini? Kamu tersesat, Sob. Yuk Otan antar pulang. Otan lupa. Kamu kan mat lobster alias lobster lumpur. Ini mah namanya bukan tersesat. Sobat Otan ini memang suka sekali tinggal di dalam gundukan lumpur.
Ada fakta unik dari Sobat Otan ini. Lobster lumpur memakai kedua capit dan kepala mereka untuk menggali lumpur sedikit demi sedikit. Kemampuan tersebut ia pakai untuk membuat rumah loh. Kedalaman dan tinggi rumahnya masing-masing 2 meter. Wow, untuk ukuran tubuhmu, rumahmu termasuk besar. Sultan juga kamu, Sob. Sobat Otan ini memang hewan teritorial. Ia tidak akan membiarkan siapapun berani masuk ke wilayahnya. Tuh kan, seketika ia langsung pasang kuda-kuda. Tidak! Ia mencengkram musuh dengan capit besarnya. Sudah, hentikan, Sob. Ia tak akan berhenti menyerang sampai musuh menjauh dari rumahnya, teman. Udah ya, Sob. Cinta damai itu lebih baik. Pasangan siamang ini tinggal di tempat konservasi hewan di Jakarta Utara, teman. Mangi adalah siamang betina. Sementara Otong, siamang jantan albino satu-satunya di dunia. Ada yang bulat, tapi bukan tekad. Apa tuh? Ya, itu adalah kantong gular yang terdapat di tenggorokan siamang. Ketika tidak bersuara, seperti kulit ya teman. Tapi saat siamang bersuara, kulit tersebut akan membesar seperti ini. Jika mencapai titik maksimal, ukuran gular bisa melebihi kepala siamang loh. Dorongan pada kantong gular inilah yang bikin suara siamang sangat nyaring. Saking nyaringnya, bisa terdengar sampai radius jarak 3 km loh. Weleh-weleh. Biasanya siamang bernyanyi untuk menandai wilayah mereka, bahkan juga untuk menarik perhatian pasangan. Nah, keahlian mereka ini juga kerap disandingkan dengan aksi akrobatik seperti ini. Siamang memang terkenal jago berayun, teman. Yup, yup, yup. Cakep. Dengan mudahnya siamang berayun di pepohonan. Mana cepet banget lagi. Kasih tahu dong, Sob. Rahasianya apa sih bisa lihai berayun begitu? Teman-teman ada yang tahu? Ternyata rahasianya ada di tangan siamang yang panjang. Kalau direntangkan, panjangnya mencapai 1,5 meter loh. Tubuhnya yang jangkung dan tulangnya yang ringan juga bikin siamang mudah melakukan manuver ayunan. Keren, Sob. Hentikan, Sob. Kenapa tiba-tiba kalian bertengkar? Paman editor, tolong bantu Otan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya ampun, ternyata kalian berebut es toh. Besok lagi Kak Eci bakal kasih 2 deh, biar kalian gak bertengkar begini. Teman, sebenarnya ini adalah air madu yang berisi potongan buah-buahan, lalu dibekukan. Biasanya diberikan seminggu sekali. Fungsinya selain sebagai variasi pemberian makanan, juga untuk melatih siamang agar berusaha mendapatkan makanannya. Mangi sampai berusaha mencongkel buahnya tuh. Ayo Sob, jangan menyerah. Yes, akhirnya dapat juga deh. Tapi kasihan si Otong. Sabar ya. Otong jangan marah dong sama Mangi. Baikan lagi dong. Aha, Otan tahu apa yang bisa bikin mereka bersatu lagi.
Tunggu ya, biar teman-teman penasaran. Yuhu, Otong, Mangi, makanan siap nih. Ayo turun, kita mukbang alias makan besar. Walaupun mereka hewan arboreal atau hidup di atas pohon, giliran makan mau nggak mau harus turun deh. Ini nih yang Otan bilang tadi, yang bisa menyatukan mereka berdua adalah makanan. Otong, sobat albino Otan ini memang lebih senang makan makanan yang banyak begini. Makanya dia nggak seantusias Mangi ketika dikasih pisang tadi. Lihat deh, saat makan, si Amang memegang makanan dengan satu tangan, sementara satu tangan lainnya berpegangan pada kayu. Ini sudah menjadi kebiasaan si Amang, karena ketika sedang makan di atas pohon, tangan satunya bergantungan di ranting pohon seperti ini.